Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang vektor dan skalar. Hari ini kita akan membahas vektor dan skalar. Lalu, apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh dari besaran vektor antara lain yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Secara grafis, vektor digambarkan oleh sebuah anak panah dari O sampai dengan P, bisa dilihat pada gambar pertama, yang mendefinisikan arahnya, sedangkan besarnya dinyatakan oleh panjang anak panah tersebut. Jadi ujung pangkal O dari anak panah disebut titik pangkal vektor, dan ujung pangkal P disebut titik ujung. Secara analisis, vektor dilambangkan oleh sebuah huruf dengan arah panah di atasnya, yaitu huruf A, A-nya A besar, dengan tanda panah di atasnya, ini disebut dengan vektor A. Dan besarnya dinyatakan oleh vektor A diberikan tanda mutlak. Jadi tanda mutlak vektor A itu menyatakan besarnya. Untuk selanjutnya, pada modul ini, penulisan vektor akan dinyatakan dengan lambang A dengan tanda panah di atasnya. Sedangkan mutlak A vektor atau mutlak vektor A menyatakan besarnya. Dalam modul ini, kami akan menggunakan notasi huruf dengan cetakan tebal ini. Vektor OP juga dinyatakan sebagai OP dengan tanda panah di atasnya. Ini dinyatakan sebagai vektor OP. Dalam hal ini, besarnya juga dinyatakan dengan mutlak vektor OP. Ini disebut dengan besarnya. Selanjutnya, apa itu skalar? Skalar adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tidak memiliki arah. Contoh dari besaran skalar itu antara lain massa, panjang, waktu, suhu, dan sebarang bilangan real. Di sini besaran ini memiliki besar, tapi tidak memiliki arah. Skalar dinyatakan oleh huruf-huruf biasa seperti dalam aljabar elementer. Operasi-operasi dengan skalar mengikuti aturan-aturan yang sama seperti halnya dalam aljabar elementer. Selanjutnya, aljabar vektor. Operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang lazim dalam aljabar dari bilangan-bilangan atau skalar-skalar dengan definisi yang sesuai dapat diperluas ke dalam aljabar dari vektor-vektor. Berikut ini adalah definisi-definisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, sama jika mereka memiliki besar dan arah yang sama, tanpa memandang kedudukan titik-titik awalnya. Jadi, vektor A sama dengan vektor B. Definisi ini bisa diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi, jika memiliki besar dan arah yang sama, maka vektor A sama dengan vektor B. Selanjutnya yang kedua, sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A, tetapi memiliki besar yang sama, itu dinyatakan dengan negatif vektor A. Definisi ini bisa dilihat pada gambar 3. Di sini ada dua buah vektor. Vektor yang pertama adalah vektor A,
yang arahnya ke atas, lalu vektor kedua besarnya sama dengan vektor A, tapi arahnya ke bawah. Vektor yang kedua ini dinamakan negatif vektor A, karena arahnya berlawanan dengan vektor A, tapi memiliki besar yang sama. Selanjutnya yang ketiga, jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan vektor B adalah sebuah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik pangkal dari vektor B ada titik ujung dari vektor A. Dan kemudian menghubungkan titik pangkal dari vektor A dengan titik ujung dari vektor B. Kalian bisa melihat gambar 4. Jadi jumlah ini ditulis vektor A ditambah vektor B, yakni vektor C atau sama dengan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Jadi jika kita memiliki sebuah vektor A dan sebuah vektor B, jika kita ingin menjumlahkannya, kalian tempatkan ujung pangkal dari vektor B di sini bertemu dengan titik ujung dari vektor A. Lalu kalian hubungkan dari pangkal vektor A ke ujung dari vektor B. Garis ini dinamakan vektor C, yaitu penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Definisi ini ekuivalen dengan hukum jejer genjang untuk penjumlahan vektornya. Perluasan ke dalam penjumlahan lebih dari 2 buah vektor adalah langsung. Selanjutnya yang keempat, yaitu selisih dari vektor-vektor A dan vektor B dinyatakan oleh vektor A dikurangi vektor B adalah vektor C yang apabila ditambahkan pada vektor B menghasilkan vektor A. Secara ekivalen, vektor A dikurangi vektor B dapat didefinisikan sebagai jumlah dari vektor A ditambah negatif vektor B. Lalu jika vektor A sama dengan vektor B, maka untuk vektor A dikurangi vektor B didefinisikan sebagai vektor 0 atau vektor kosong dan dinyatakan oleh simbol vektor 0 atau bisa disingkat dengan kosong. Besarnya 0 dan tak memiliki arah yang tertentu. Vektor yang tak 0 adalah vektor sejati atau proper vektor. Semua vektor akan dipandang sejati kecuali bila ada pernyataan lainnya. Selanjutnya yang kelima. Hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar M adalah sebuah vektor M vektor A yang besarnya M positif atau negatif. Jika M sama dengan 0, maka untuk M vektor A adalah sebuah vektor 0. Hukum-hukum aljabar vektor. Jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor dan M dan N merupakan skalar-skalar, maka berlaku yang pertama hukum komutatif untuk penjumlahan. Dinyatakan dengan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Lalu yang kedua, hukum asosiatif untuk penjumlahan. Dinyatakan dengan vektor A ditambah dalam kurung
vektor B ditambah vektor C itu sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Lalu selanjutnya, hukum komutatif untuk perkalian dinyatakan dengan M vektor A sama dengan vektor A kali M. Lalu yang keempat, hukum asosiatif untuk perkalian dapat dinyatakan dengan untuk skalar M dikali N vektor A sama dengan perkalian antara skalar M dikali N dikali vektor A. Selanjutnya yang kelima, untuk hukum distributif penjumlahan terhadap perkalian dinyatakan dengan dalam kurung skalar M ditambah N dikali vektor A itu sama dengan M vektor A ditambah N vektor A. Selanjutnya yang keenam, hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan dinyatakan dengan M dikali dalam kurung vektor A ditambah vektor B itu hasilnya sama dengan M vektor A ditambah M vektor B. Perhatikan bahwa dalam hukum-hukum ini hanya perkalian sebuah vektor dengan satu atau lebih skalar-skalar yang digunakan. Dalam bab 2 nantinya akan didefinisikan hasil kali dari vektor-vektor. Hukum-hukum ini memungkinkan kita memperlakukan persamaan-persamaan vektor dengan cara yang sama seperti persamaan-persamaan algebra biasa. Misalnya, untuk penyelesaian vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, kita dapat menukarkan tempatnya, sehingga vektor A sama dengan vektor C dikurangi vektor B. Terima kasih. Untuk video selanjutnya atau untuk materi selanjutnya dilanjutkan pada video vektor dan skalar part yang kedua.